Kemudian untuk menambah keberkahan pada hari ini, tidak lupa kita akan membaca doa. Doa ini akan disampaikan oleh Ustadz Haji Mikdar Lugina. Kepada Pak Ustadz Mikdar, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kepada seluruh orang tua kami, para tokoh, serta hadirin tamu undangan rahimakumullah. Saya sedikit bercerita, hari kemarin guru saya meninggal dunia pada usia 97 tahun. Allah yarham Kiai Haji Ahmad. Ada sebuah kata-kata indah dari beliau, dan ini menjadi spirit kita semua. Pantang mundur, pantang libur sebelum dikubur. Dan beliau mendedikasikan seluruh hidupnya untuk mendidik umat, untuk mengajarkan nilai-nilai kebenaran. Yang kami hormati Bapak serta Ibu, saya tidak akan sebutkan satu persatu, namun izinkan saya sampaikan untuk merepresentasikan semangat kita di pagi ini. Izinkan saya sebutkan satu tokoh yang semoga Allah senantiasa melindungi beliau, orang tua sekaligus guru kami semua, Bapak Kiai Haji Rizal Fadilah, Bang Rismon, Ibu Tifa, dan Bang Roy sudah hadir. Maka ini adalah tokoh-tokoh yang merepresentasikan kegundahan dan isi hati rakyat Indonesia. Bapak serta Ibu, jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah pesan baginda Rasulullah SAW, la yadurul qadar illa bidu'a wa la yazidul umur illa ilal birra. Tidak akan berubah suatu keadaan kecuali dengan doa, dan tidak akan bertambah umur kita kecuali dengan kebaikan. Dan semoga kita hari ini hadir senantiasa membawa semangat bahwa umur kita ini senantiasa ingin diisi dengan kebaikan-kebaikan. Tidak ada satupun kekuatan yang hari ini bisa kita andalkan selain fisik, kekuatan intelektual, namun yang paling penting jangan sampai dihilangkan dalam pergerakan dan perjuangan kita adalah doa. Doa adalah sebuah panggilan jiwa. Maka dari itu mari kita hadirkan jiwa kita, mari kita hadirkan hati kita, sehingga dengan doa kita pagi ini menjadikan pemecut untuk terus bersemangat berjuang sampai akhir hayat kelak. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi aukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa adimi sultani. Allahumma ya Allah, terima kasih hari ini Kau kumpulkan kami bersama saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami tahu perjuangan kami ini berat, tidak mungkin bisa kami lalui kecuali dengan bimbingan serta kekuatan dari-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikan gerak langkah perjuangan kami ini menjadi bukti tunduk patuh padamu ya Allah. Allahumma ya Allah, negeri ini Kau amanahkan kepada kami. Jadikan sisa umur kami ini sebagai umur yang berkah, umur yang bisa berkontribusi kebaikan bagi terciptanya negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad
وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت. اللهم هون علينا بشكارة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. Allahumma ya Allah, saksikanlah kami putra putri negeri ini yang kini masih terus berjuang ya Allah. Di antara kami ada yang sudah sepuh, di antara kami sudah ada yang pensiun dari dinasnya ya Allah. Namun jadikan sisa hidup kami ini sebagai hidup yang penuh berkah, dan jadikan peluang perjuangan ini menjadi bukti tunduk patuh kami padamu merawat Indonesia yang kami cintai. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasyirin. Hadirin, satu pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kata Allah, wala tahinu, jangan sampai merasa lemah. Jangan kalian sekali-kali merasa lemah melihat kezoliman, kemungkaran, ketidakadilan di negeri yang kita cintai hari ini. Maka hebatkanlah doa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Sesungguhnya kita semua yang hadir di sini kuat bukan karena fisik kita, bukan karena intelektualitas kita. Wa antumul mu'minin in kuntum mu'minin. Engkau dikuatkan kalau engkau benar-benar percaya dan beriman kepadaku. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni setiap dosa serta hilaf yang pernah kita perbuat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ustadz Mikdar. Lalu kita sekarang akan masuk pada inti acara hari ini, yaitu acaranya akan ada 2 sesi. Sesi pertama seperti yang tertampil di backdrop, sesi dukungan atas pernyataan 8 poin Forum Pati Purniwiran, dan yang kedua, sesi yang kedua nanti akan sesi dukungan terhadap para aktivis dan peneliti dugaan ijazah palsu Jokowi. Sesi ini akan dipandu oleh moderator kita yang juga tidak asing lagi, yaitu beliau kita panggil Insinyur Safril Sofyan BKTX MM. Kepada Bapak kami persilahkan. Merdeka! Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak, kepada saya ditugaskan dengan waktu yang sangat singkat. Karena apa? Karena kita cuma bisa sampai setengah hari, yaitu sampai makan siang. Ya, karena habis ini Unpad Training Center, jadi UTC itu Unpad Training Center, Hotel Dago Bandung. Jadi ada yang bertanya OTC itu apa sih gitu kan? Kita berada di sini, jadi nanti akan dipakai lagi untuk kegiatan lain. Karena memang keterbatasan waktu, saya benar-benar akan memberikan waktu yang sangat ketat kepada teman-teman yang akan memberi orasi dukungan. Untuk yang sesi pertama ini, Ibu dan Bapak-Bapak, kita bagi, jadi ada 2 sesi. Ya. Sesi pertama kita selesaikan dulu untuk sesi mendukung pernyataan 8 poin Forum Pati Purnawirawan. Lalu nanti yang bicara tidak melenceng dari itu, khusus untuk pernyataan 8 poin Forum Purnawirawan. Ya. Jadi itu untuk hal ini saya akan panggilkan, karena kita memang sudah mendengarkan 8 poin ini dan sangat viral. Tidak saja di Indonesia, tapi juga di luar negeri, sampai hampir memakan korban mantan Panglima Kodam Siliwangi yang kita cintai di Siliwangi ini, yaitu Pak Kunto. Ya, nah untuk itu saya akan panggilkan dulu untuk penjelasan, karena kita yakin bahwa 8 poin ini sebenarnya juga ada 9 poin tadinya, tapi menjadi 8. Yang satunya
yaitu tangkap dan adil Jokowi malah dihilangkan. Untuk itu kita panggilkan Bapak Letjen Marinir Purnawirawan TNI, Pak ya, Soeharto, untuk menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya mendapatkan kehormatan untuk bicara di sini. Mungkin diminta untuk menerangkan 8 poin ini. Sebetulnya 8 poin ini adalah spontanitas kami para purnawirawan. Dan purnawirawan kami ini purnawirawan yang betul-betul purnawirawan. Saya naik sini aja susah, bantu saya. Saya sudah 22 tahun pensiun, sama dengan Pak Hanafi Asnan, 34 tahun mengabdi negara, dan 4 tahun di Gabri. Jadi pada waktu kami membentuk ini, forum ini, inisiatornya adalah saya beserta dengan Pak Narko, dan satu lagi adalah mantan Hakim Agung, Pak Adi, Pak Dwi. Ya, karena kita tidak bisa bicara tanpa adanya ahli hukum. Sengaja nih. Mungkin sebelum ini saya ingin cerita juga pada waktu kami 1 bulan yang lalu kalau tidak salah di Jogja dalam acara seperti ini. Saya duduk bersama-sama dengan ibu-ibu. Wah, kalau dengan ibu-ibu ini bukan main. Saya dulu, Parto, ayo kita bikin kayak tahun 98. Kenapa? Kan Bapak tokohnya 98, dia bilang gitu. Iya, kalau 98 kita bisa gerakkan cukup dengan mahasiswa, ditambah dengan uang Amerika. Bilang. Iya, tambah dengan uang Amerika. Dan Amerika pada waktu itu gugus tugasnya, beberapa kapal itu hanya cuman ada 6 mil di depan Priuk. Itu yang saya berusaha untuk cegah untuk tidak mendarat ke Jakarta. Kalau dia mendarat ke Jakarta, kita sudah tidak punya kedaulatan. Dan sangat mudah kalau dia akan mendarat di situ. Hanya ada 2, saya tanya dengan Komandan Marinirnya, Jenderal Charles Krulak, apa yang membuat kalau Anda mendarat? 2, Pak Harto. Apabila terjadi kudeta tentara dan aksi massa yang sangat masif, kami akan turun. Enggak usah, saya bilang gitu. Kenapa? Kami bisa melakukannya sendiri, bisa menyelesaikannya sendiri. Itu yang saya takut. Dan pada waktu itu narasi yang dibangun betul-betul narasi yang saya kira tidak terlalu tepat. Menghajar habis-habis Pak Harto. Kalau boleh saya memberikan pendapat saya betul-betul memberikan hormat yang setinggi-tingginya kepada beliau. Satu-satunya begitu dia dicanangkan sebagai bapak pembangunan, berapa pabrik semen dia bangun? Ada presiden yang lain bangun pabrik semen? Tidak ada. Begitu dia katakan kita berusaha untuk swasembada pangan, berapa pabrik pupuk yang dia bangun? Jadi dia bukan presiden asal omon-omon. Ya. Kalau dia bilang KKN, anaknya yang jadi menteri cuma 1, jadi pejabat. Dan itu bukan karena Pak Harto.
Karena dia salah satu ketua Golkar. Ini saya. Jadi saya betul-betul pada waktu itu berusaha untuk tidak terjadi adanya kudeta. Kami tentara di lapangan kayak membalik tangan saja kalau ingin kudeta. Tidak kami lakukan. Karena apa? Kami tidak mau gugus tugas yang 60 mil di depan Priuk turun. Ya. Dan betul-betul saya cegah untuk jutaan yang akan masuk Jakarta. Karena kalau itu masuk, mereka mendarat. Nah ini. Syukur. Saya juga tidak senang kalau misalnya ada presiden sampai 30 tahun, tidak senang. Tapi kalau Pak Harto tidak 30 tahun dia pegang, mungkin beberapa tahun yang lalu negara kita ini sudah jadi negara PKI. Ya. Dia satu-satunya presiden yang betul-betul mengatakan anti PKI. Ini kita harus akui. Ya. Kita harus berpikir adil. Dan sekarang kami pada waktu membentuk forum Purnawirawan TNI, kami tidak menyertakan polisi. Maaf kalau di sini ada polisi. Ya. Saya terus terang bicara apa adanya. Dan kami membentuk forum ini juga tidak ingin untuk hal-hal lain, kecuali untuk menjatuhkan ketidakadilan dan kezaliman ini. Dan kami sadar betul-betul tidak akan muncul 8 ini kalau tidak melalui Purnawirawan ini. Kita nekat aja. Kenapa berani nekat? Tuwek kok. Saya sudah 77 tahun. Saya. Mungkin Pak Hanafi ini leading saya. Ya, udah tua. Sisa umur kami inilah yang kami jadikan landasan untuk memunculkan 8 poin ini. 8 poin ini ibu-ibu dan bapak saya sampaikan. Poin pertama adalah kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Itu adalah nafas kami, ABRI. Tidak ada kata tawar untuk itu. Dan kalau itu dilakukan, maka yang 7 di bawahnya itu nomor 2 sampai nomor 8 pastilah harus dilakukan. Harus berani. Prabowo kalau tidak berani melakukan itu, dia tidak akan menjadi presiden sejati. Sekarang ini dia bukan cuma melawan 9 oligarki. Dia melawan 10 oligarki. 10 naga. Yang paling bahaya naga yang ke-10. Ya. Naga Bonar Panjaitan. Ya, Pak Anu tahu kalau saya ngomong gitu ya. Saya besar di Sumatera, Pak. Saya sama dengan Pak Narko. Pak Narko besar di Aceh, saya besar di Sumatera Selatan. Jadi kalau bicara apa adanya. Itu yang paling bahaya. Yang ke-10 itu. Nggak bisa kita cegah. Yang ke-10 itu bisa merampok yang 9 lainnya. Ya. Dan kita harus lawan. Coba kita dengar kemarin. Cina sudah mulai minta untuk tahun ini bayar bunga utang itu 300 berapa triliun itu. Siapa yang membayar itu nanti? Dan mereka mengatakan kalau utang-utang Jokowi itu tidak dibayar, saya minta Kalimantan. Kalau dia minta Kalimantan, saya angkat senjata saya.
Saya ajak semua saudara saya, ayo kita berkelahi lagi sana. Ini. Jadi 8 ini musuh besar kita. 9, 10 juga musuh besar kita. Kemudian saya ingin sampaikan penghormatan saya yang setinggi-tingginya kepada Bandung yang telah menyelenggarakan ini, apa itu namanya, gerakan aksi apa ini, dan kami akan lanjutkan. Insya Allah kalau kami nanti punya logistik, tanggal 7 kami akan ke Surabaya. Dan forum kami ini, maaf, tidak ada logistik dari Cina. Ya. Tidak ada. Ya. Sehingga kami punya rencana nanti untuk ke Surabaya, karena Surabaya sudah panggil-panggil kan adakan itu. Tapi jangan harapkan kami akan melakukan seperti tahun 98. 98 memang cukup digerakkan oleh mahasiswa. Kalau jaket kuning sudah turun ke jalan, jaket lainnya ikut turun. Tapi kalau sekarang tidak, harus semua komponen masyarakat. Harus semua komponen masyarakat. 1 menit terakhir Pak Arto. Terima kasih. Bisa tawar 1 menit lagi. Jadi kita akan pasti ke sana arah kita. Karena apa? Cawe-cawe Jokowi ini tidak bisa kalau nggak digasak dengan keras. Ya, kita harus, setiap kita berkumpul harus kita kobarkan semangat ini. Ya. Terima kasih. Dan 8 ini saya jelaskan, 1 kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Kalau kita melakukan kembali ke Undang-Undang Dasar 45, otomatis siapapun presiden kita, dia akan melakukan yang nomor 2 sampai nomor 8. Harus dilakukan itu. Kewajiban kita melakukan itu. Jadi forum ini sangat saya hargai karena mendukung kami yang sudah tua-tua ini, sehingga kita gotong royong tua dan muda untuk berjuang mengembalikan Republik kita yang telah terzalimi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi 1 bulan lagi menjadi asam aurat. Terima kasih Pak Letjen Marinir Soeharto Purnawirawan. Soeharto. Baik, Ibu dan Bapak, karena batas waktu yang sangat singkat seperti yang saya katakan tadi, saya akan panggil dari pemain ataupun dukungan, orasi dukungan sangat singkat, cuma 5 menit. Ya, nanti ada Ibu Yasmin yang akan ngasih tahu ke saya dengan telunjuk tangan, artinya 1 menit lagi gitu. Ya, mohon maaf, saya panggil Pak Ustadz Ibrahim Ismail, atau terbalik namanya, Ismail Ibrahim dari Bekasi. Ya, untuk orasi dukungan ini dari Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Kok kurang semangat? Merdeka. Merdeka. Allahu Akbar. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Karena waktu 5 menit saya persingkat, izin tidak menyebutkan satu persatu dari para senior, para tokoh yang hadir.
yang sebagian besar saya kagumi dan saya kenal, sebagian kecilnya belum saya kenal. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah, Tuhan yang Maha Besar. Mudah-mudahan juga perjuangan kita Allah menangkan, Allah lancarkan, sehingga angkara murka di negara kita tercinta ini luluh lantah dan hancur lebur. Amin ya rabbal alamin. Saya dalam waktu singkat ini ingin menyampaikan, mengulas, mohon koreksi saya khusus para purnawiran TNI yang saya hormati. Dulu sebelum TNI itu dibentuk, ada seorang tokoh Islam luar biasa berasal dari Muhammadiyah, namanya Panglima Besar Jenderal Sudirman. Beliau pernah memberikan motivasi kepada cikal bakal TNI dulu. Saya ini diajarkan oleh guru saya di pesantren dulu. Beliau mengatakan, wahai para pejuang kemerdekaan, pada masa gerilya kita tidak boleh takut dengan siapapun dan kepada apapun, karena takut kita sudah dihabiskan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, dalam keadaan ditandu beliau menyampaikan itu. Maka prinsip ini harus senantiasa kita pegang teguh sampai kemudian Allah takdirkan kita dipanggil kembali, atau Allah hadiahkan kemenangan yang paripurna untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sedikit mengutip, kalau beliau ini Bang Desmond, ini ada Desmond Tutu namanya, tokoh dari luar kita, bukan dari Indonesia, Afrika. Beliau mengatakan, siapa saja yang mengambil sikap netral pada saat kebenaran dan ketidakbenaran itu bertempur, maka dia adalah pengkhianat. Saya ulang, siapa aja yang mengambil sikap netral, abai, pada saat kebenaran dan ketidakbenaran bertempur, maka dia adalah pengkhianat. Insya Allah, karena kita sudah mengambil sikap berdiri paling depan untuk melawan kemungkaran dan ketidakadilan ini, bahkan kejahatan dan pengkhianatan ini, maka insya Allah kita semua bukan bagian dari pengkhianatan itu. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Imam Ali karramahullahu wajhah, menantu sekaligus sahabat Nabi Muhammad SAW, beliau menyampaikan nasihat kepada kita, al-haqqu bila nizam yaghlibul batilu bin nizam. Kebenaran yang tidak diorganisir akan mampu dikalahkan dengan mudah oleh kejahatan yang terorganisir. Karenanya mari kita rawat soliditas, kita rawat persatuan dan kesatuan, kita rawat gerak langkah bersama untuk melawan kemungkaran dan ketidakadilan ini. Kita hindari perpecahan dan saling silang pendapat yang kemudian tambah runcing. 1 menit terakhir. 1 menit terakhir. Kemudian ada ungkapan, ini spesifik guru saya di pesantren dulu menyampaikan, orang jujur dan bijaksana akan bermain pada zona mencari dan membuktikan fakta, sementara orang-orang yang berkhianat, pembohong dan pecundang akan terus menghadirkan pembenaran untuk menguatkan argumentasinya. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjuangan kita harus yakini adalah meneruskan perjuangan para pendiri bangsa kita untuk menjaga marwah bangsa ini biar tetap ada pada relnya. Maka saya memohon kepada diri saya dan kita semua, mari kita teruskan perjuangan ini hingga semboyan Kiai Nur Ali terlaksana dalam kehidupan kita. Pahlawan nasional asal Bekasi, beliau mengatakan, Allahu Akbar iskariman au mutsahidan. Hanya Allah yang maha besar. Kita terus akan berjuang sampai hidup mulia atau ketemu dengan mati syahid karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya hadirkan ini
menjadi tambahan semangat buat kita semua. Selamat melanjutkan perjuangan. Insya Allah Allah akan hadirkan kemenangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Berikut saya akan panggilkan, ya, yakni adalah ini sama juga dari Bekasi, tapi saya nggak tahu Pak Jakarta sama Bekasi ini atau Karawang, saya juga tidak persis hafal, yaitu Saudara Muslim Arbi. Sama, nanti saya ingatkan 1 menit terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Merdeka. Para senior saya yang saya hormati, saya hanya di waktu 5 menit. Jadi sebetulnya saya baru nyampe dari Surabaya. Saya naik kereta subuh sampai sini tadi. Saya kesini hanya satu, pertama menyatakan mendukung, ya kan, 8 poin yang sudah disampaikan oleh para purna. Yang paling utama adalah bagaimana negeri ini jangan lagi wapresnya Gibran. Itu yang paling penting. Kalau enggak, rusak kita semua ini. Masa anak yang enggak jelas begitu ya? Ya kan? Maaf ya. Enggak jelas. Kita lihat ya. Kata anak saya, Pak, jangan-jangan dia make itu. Masa kita punya wapres make gitu loh masalahnya kan? Nah, jadi ini sangat memalukan bagi bangsa ini. Jadi, Bung Safril, ya kan, dan panitia saya terima kasih. Yang paling utama adalah kita mendukung, dan bila perlu tanggal 7 Pak Harto, kita juga sama-sama hadir di Surabaya. Ya, tanggal 7 ya, insya Allah siap untuk datang Surabaya. Ya, insya Allah kita menyambut di Surabaya. Dan kita harap forum ini juga bisa di Medan. Nah, ini ada Bung Rismon ini, ya kan? Ya. Begitu juga kita minta supaya ada di Makassar. Sepakat. Dan kemudian puncaknya adalah di Jakarta. Masa iya sih kita nggak bisa turun 1 juta orang untuk menurunkan fufu apa itu? Nah, jadi sekali lagi saya konkret saja, panitia, bahwa akan terbayar rasa malu kita kalau memang Presiden Prabowo mengupayakan mendukung pemecatan Gibran. Kenapa demikian? Karena ini adalah pelanggaran konstitusi yang paling fatal. Gak bisa. Negeri ini itu ada di antara konstitusi. Kalau konstitusi sudah tidak kita hormati, terus apa lagi? Saya kira ini yang paling penting. Sumpah prajurit, sumpah tentara itu taat kepada konstitusi. Prabowo kan pesan tentara tuh, ya kan? Tapi kalau dalam persoalan Gibran ini kan pelanggaran konstitusi. Bagaimana jiwa korsa seorang prajurit, seorang jenderal? Jadi sekali lagi, saya secara pribadi mengajak kita semua, 270 juta bangsa Indonesia rasa malu kalau kita membiarkan Gibran yang tidak jelas itu menjadi wapres. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak sampai 5 menit. Luar biasa, ini sahabat saya. Baik, Ibu dan Bapak, tidak ramai kalau tidak ada emak-emak. Untuk itu saya panggilkan emak-emak, Ibu Luciana Mulia dari Mamak, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk kehadiran emak-emak, karena emak-emak sekarang ini adalah emak-emak selalu paling depan dan terdepan di setiap acara apapun, bahkan itu pada turun aksi dimanapun ada aksi. Takbir, Allahu Akbar. Terima kasih.
saya ucapkan atas undangan dukungan kami para emak-emak Jawa Barat untuk mendukung 8 poin Pati Purnawirawan TNI. Saya hanya ingin menyikapi 2 poin saja, poin 7 dan poin 8. Kenapa saya utamakan untuk poin 7? Karena di situ tertulis bahwa Polri akan kembali di bawah Mendagri. Dan itu sangat kita setujui, tetapi kita di sini memohon untuk betul untuk mengganti dulu Listio Sigit sebagai Kapolri sekarang juga, dan semoga Prabowo Subianto untuk segera memberhentikan Listio Sigit secepat-cepatnya. Dan juga untuk Mendagri Tito Karnavian juga harus segera diturunkan dan diganti dan dipecat. Karena kedua lembaga ini adalah ujung tombak. Dua orang ini ujung tombak perusak keadilan, perusak tata negara. Jadi mohon kepada para purnawirawan untuk menyampaikan kepada Prabowo Subianto untuk segera melaksanakan ini, karena kami sudah muak. Ya, betul. Karena emak-emak sangat to the point, emak-emak tidak pernah berbasa-basi, emak-emak hanya punya naluri dan logika. Pecat Listio Sigit dan pecat Tito Karnavian secepatnya. Dan untuk poin ke-8, emak-emak sangat menghendaki secepatnya untuk memakzulkan Gibran, karena sudah tidak layak dan sangat tidak layak. Patut dicurigai bahwa dia adalah perusak konstitusi, dan dia sudah melakukan KKN sesuai dengan pasal 28. Dan hukumannya itu sudah jelas dan pasti. Dan Gibran sudah mempermalukan bangsa dan negara, seolah-olah tidak ada anak bangsa yang layak untuk menjadi wakil daripada Bapak Prabowo Subianto. Dan dimohonkan kepada Pak Prabowo melalui konstitusi manapun untuk segera memecat, mengganti Gibran sebagai wakil presidennya. Anak haram konstitusi. Dan tadi sudah disampaikan juga sama Pak Safri, sebetulnya katanya ada 9 poin, tapi yang 1 poin itu dihapus. Dan kami emak-emak sangat keberatan ternyata. Mohon maaf Pak Narko, tolong sampaikan 1 poin lagi, bahwa emak-emak sangat ingin mengadili Jokowi. Adili Jokowi dan keluarganya dan kroninya yang disebut Pak Soeharto tadi. Siapa Pak? Yang dari Sumatera itu, yang 10 naga terakhir? Naga Bonar. Tolong, jadi bukan 8 lagi Pak. Kembalikan ke 9, yaitu adili Jokowi dan keluarganya dan miskinkan kekayaannya untuk membayar hutang-hutang negara. Takbir, Allahu Akbar, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan, kalau udah mak-mak, ya keberaniannya melebihi para jenderal. Ya kan? Nah, baik Ibu dan Bapak, kita beri aplaus sekali lagi buat mak-mak Jawa Barat. Berikutnya Ibu dan Bapak, karena waktu saya tadinya ingin menambah, tapi karena waktu kita masih punya 1 termin lagi untuk dukungan, untuk itu saya panggilkan Bapak Dr. Insinyur Mehmet Hakim, MSI. Beliau adalah akademisi dari Unpad, untuk membacakan pernyataan dukungan dari Gerakan Aksi Umat Melawan Ketidakadilan. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan pendukungan.
Gerakan Aksi Umat Melawan Ketidakadilan, kalau kita singkat menjadi GAUM Ketidakadilan Jawa Barat, bahwa membela dan menjaga kedaulatan negara merupakan kewajiban semua warga negara dalam ikut serta mempertahankan negara dari ancaman baik berbentuk militer maupun ancaman non-militer. Disadari sepenuhnya kondisi kebangsaan saat ini tidak baik-baik saja, baik di bidang ekonomi, politik, hukum, dan HAM, serta pertahanan dan keamanan. Kondisi di atas tidak terlepas dari merebaknya korupsi, kolusi, dan nepotisme, termasuk di dalamnya penjarahan hutan dan tambang secara masif, terutama terjadi pada 10 tahun era pemerintahan Jokowi, yang dapat dikatakan negara dalam keadaan darurat korupsi dan berdampak menambah dalamnya krisis ekonomi, khususnya di kalangan rakyat menengah ke bawah. Di satu pihak, asing mendapat karpet merah untuk dapat pekerjaan di Indonesia. Di lain pihak, PHK bagi pekerja Indonesia terjadi di mana-mana. Bahwa kondisi kelamnya bangsa ini, terutama korupsi besar-besaran dalam masa 10 tahun Jokowi berkuasa, dan menjadi sulit diatasi karena terjadi pada tataran paling bawah sampai ke atas. Pelanggaran kekuasaan dan etika, termasuk di dalamnya dugaan tindak pidana nepotisme, Faid pasal 1 angka 5 Jo pasal 22 Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 yang diduga dilakukan secara bersama-sama antara Anwar Usman, Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, sehingga lolosnya Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden. Demikian juga dengan pelanggaran etika terkait akun Fufu Fafa, patut diteliti lebih saksama dan dibuka secara transparan kepada publik. Mengingat narasi yang dimuat dalam akun Fufu Fafa yang telah diungkap ahli telematika KMRT Dr. Roy Suryo sangat tidak etis serta merendahkan figur-figur orang ternama. Bahwa Forum Purnawirawan Prajurit TNI telah mengantisipasi situasi dan kondisi bangsa tersebut melalui 8 butir tuntutan pernyataan sikapnya yang dibacakan pada tanggal 17 April 2025 di Jakarta. Untuk itu kami Gerakan Aksi Umat Melawan Ketidakadilan Jawa Barat, yang terdiri dari berbagai komunitas, akademisi, ormas, dari para ulama, harokah, purnawirawan, pemuda, mahasiswa, dan kelompok mak-mak di Jawa Barat bersepakat mendukung pernyataan tuntutan yang disampaikan oleh para prajurit TNI kepada Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 17 April 2025 tersebut, dengan isi pernyataan sebagai berikut. Ini dibacakan kembali untuk mengingatkan kita semuanya. 1. Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan. 2. Mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal dengan Astacita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN. 3. Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang, dan kasus-kasus serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan.
4. Menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikannya tenaga kerja Cina ini ke negara asalnya. 5. Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 Ayat 2 dan 3. Nomor 6. Melakukan reshuffle kepada para menteri yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para pejabat dan aparat negara yang masih terkait dengan kepentingan mantan Presiden RI ke-7 Joko Widodo. 7. Mengembalikan Polri kepada fungsi Kamtibnas, keamanan dan ketertiban masyarakat di bawah Kemendagri. 8. Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Demikian surat pernyataan dukungan kami ini kiranya bisa dijadikan dukungan semangat dan keyakinan bagi para purnawirawan pejuang sejati untuk kejayaan bangsa Indonesia agar tetap memperjuangkan 8 butir pernyataan tersebut. Demikian Bandung 3 Juni Gerakan Aksi Umat Melawan Ketidakadilan atau Gaum Keadilan Jawa Barat. Demikian pernyataan ini kami bacakan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon Bapak Laksamana Subianto dan Pak Marsikal Hanafi Asnan untuk ke depan untuk menerima pernyataan yang sudah ditandatangani. Ya, silakan Pak Hanafi, Pak Marsikal Hanafi Asnan dan Pak Laksamana Selamat Subianto. Silakan ya didampingi Pak Pak Jenderal, kami menyerahkan surat pernyataan dari masyarakat Jawa Barat yang intinya adalah mendukung perjuangan para purnawirawan prajurit TNI. Semoga Allah meridhoi kita semuanya. Demikian. Pak Marsikal, tolong dibuka mapnya, dilihatin ke para YouTuber. Tolong dibuka. Tolong dibuka. Asli. Asli. Mohon jawaban sedikit dari Marsikal Hanafi Asnan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan panjang lebar tadi penyerahan dukungan 8 poin pernyataan dari Forum Purnawirawan dari Gaum Gerakan Aksi Umat Melawan Ketidakadilan Jawa Barat. Saya atas nama Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyampaikan ucapan yang setinggi-tingginya terima kasih atas dukungan penyemangat booster bagi kami dalam perjuangan selanjutnya. Tentunya perjuangan ini dibutuhkan kebersamaan bersama-sama. Tadi sudah banyak pembicara depan yang perlu adanya sinergi bersama. Jadi insya Allah perjuangan kalau kita bersama, hal yang baik ini akan dikabulkan insya Allah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Demikian, sekali lagi terima kasih. Namun sebelum saya tutup, saya akan menyampaikan sedikit informasi. Tadi Legend Marinir Purnawirawan Soeharto ada kelupaan bahwasanya surat dari Forum Purnawirawan
prajurit TNI ini sudah dikirim ke DPR untuk RDP. Begitu juga dari Forum Kebangsaan Yogyakarta sudah dikirim ke DPR dengan harapan yang sama, RDP. Untuk ini kami mohon kepada Gaum Jawa Barat ini juga menyampaikan hal yang sama, sehingga dengan banyaknya masukan ke DPR, mau tidak mau DPR akan menerima nanti untuk kedatangan kita ini. Demikian, jadi mudah-mudahan ini membawa semangat kembali bagi kita semua. Amin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Marsikal. Sebentar. Oke. Pak Laksamana. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah menjadi satu. Ya, kita sudah menjadi. Saya yakin insya Allah ini akan berjuang, akan berhasil. Satu hal lagi, kalau tidak berhasil, kita gerak sama-sama, kita rebut. Oke? Nah, oleh karena itu saya ingin kita berikrar untuk bangsa ini. Ya, angkat tangannya, kanan. Tolong. Ya. Oke. Kami bersumpah demi negeri ini. Ulangi. Ikuti kata-kata saya. Kami bersumpah demi negeri ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu. Kami bangsa Indonesia. Berketuhanan yang Maha Esa. Dua, kami bangsa Indonesia. Berkemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, kami bangsa Indonesia. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Empat, kami bangsa Indonesia berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, kami bangsa Indonesia berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amin. Terima kasih. Saya panggilkan Kiai Haji Muhammad Rizal Fadilah untuk menjelaskan sampai di mana mendukung penelitian dugaan ijazah palsu ini. Yang dipegang sekarang yang mana? Ini apa ini tahu nggak? Ya, silakan. Yang dipegang sekarang. Yang ini yang di tengah ya sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Bapak Letjen Marinir Soeharto serta perwira tinggi dan perwira menengah TNI Purnawirawan, rekan-rekan Pak Dr. Suryo, Dr. Rismon, Pak Hosinuddin Ahmad Zainuddin, ya tokoh kita, Pak Medi dan Dr. Tifa juga, bapak-bapak, ibu-ibu, para ulama, para aktivis yang berbahagia. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita berkumpul bersama. Dari kaitan ijazah palsu Joko Widodo, awalnya boleh kita sebut rangkaian 15 April, 16 April, 17 April. 15 April
Dr. Rismon, Dr. Roy, Dr. Tifa datang bersama ke UGM. Di sana ingin mendapatkan dokumen resmi detail kelulusan Joko Widodo, tapi tidak dapat memang karena tidak ada dan tidak benar. 16 April saya, Bu Kurnia, dan Damai Hari Lubis berangkat ke Solo menemui Pak Joko Widodo untuk menanyakan langsung ijazah aslinya punya atau tidak, ada atau tidak. Tapi tidak didapatkan. 17 April kami semua melapor ke para purnawirawan yang berkumpul di Jakarta dan mendukung apa-apa yang telah ditetapkan oleh para purnawirawan tersebut, dan para purnawirawan mendukung juga perjuangan para akademisi, para aktivis untuk membongkar ijazah Joko Widodo yang diduga kuat palsu. Maka di samping upaya datang ke UGM, datang ke Solo, konklusinya ketika datang ke UGM, skripsi Joko Widodo diduga kuat palsu. Ketika datang ke Solo, berdasarkan informasi yang telah disampaikan ke para wartawan, sama saja ijazah itu yang beredar, maka indikasi dugaan ijazah Joko Widodo palsu. Maka prosesnya berlanjut ke Bareskrim, diadukan ke Bareskrim pengaduan masyarakat. Tanggal 9 sebenarnya awalnya Desember 2024. Tambahannya tanggal 20 Maret bukti-bukti kita masukkan 2025. Kemudian 7 April kita beri tambahan bukti. Lalu pada 22 April, Mei kita berikan tambahan. April pulang dari Jogja dan Solo, tambahan lagi. Maka 22 Mei ternyata selesai proses penyelidikan dari Bareskrim. Dan ternyata hasilnya anti klimaks, menunjukkan kualitas Bareskrim kita tidak profesional. Justru diumumkan dihentikan, tidak ditemukan tindak pidana tanpa proses yang benar. Oleh karena itu TPUA dan teman-teman yang lain yang berjuang keberatan dan kemudian memasukkan desakan kepada pihak kepolisian untuk melakukan gelar perkara khusus, karena gelar perkara yang ditetapkan oleh Bareskrim, yang diumumkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Mabes Polri, itu tidak memenuhi syarat, internal, tertutup, tidak diikutsertakan pelapor, terlapor, pihak ahli tidak ikut serta. Ini kalau menurut hukum namanya cacat hukum. Kemudian juga tidak lengkap, tidak tuntas. Kita ajukan video-video Dr. Rismon, video-video Dr. Roy. Tapi Dr. Roy, Dr. Rismon tidak pernah diminta keterangan. Pihak Bareskrim takut kepada dua tokoh ini. Tambah dokter juga Tifa. Tidak berani. Kita masukkan nama supaya diperiksa Kasmujo. Kita masukkan nama Pratikno.
minta diklarifikasi, tidak juga dipanggil, tidak diklarifikasi. Artinya menambah kualifikasi cacat hukumnya dari pengumuman Dirtipidum Mabes Polri. Maka gelar perkara khusus merupakan kondisio sine qua non, harus dilakukan gelar perkara ulang, lebih terbuka, lebih transparan, untuk bisa merealisasikan pembuktian dan keyakinan kita semua bahwa ijazah Joko Widodo dan skripsi Joko Widodo palsu. Tuntutannya pasal 263, pasal 264, pasal 266 KUHP. Memalsukan, membuat palsu dokumen 6 tahun. Memalsukan, membuat palsu dokumen otentik 8 tahun. Menyuruh memasukkan keterangan palsu kepada akta otentik 7 tahun. Itu pelanggarannya Joko Widodo. Ditambah dengan Undang-Undang Sisdiknas pasal 68, pasal 69. Pasal 68 memberi gelar ijazah yang tidak memenuhi syarat. UGM terancam pidana 6 tahun para pejabatnya. Pasal 69-nya menggunakan gelar dan ijazah palsu, terancam lagi Joko Widodo di sini 6 tahun. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kita yakin kalau proses ini dibuka kembali atau kita terus berjuang untuk ini, akan terbukti skripsi dan ijazah Joko Widodo palsu. Makanya tangkap dan adili Jokowi. Tangkap Jokowi. Tangkap Jokowi sekarang juga. Tangkap Jokowi. Tangkap Jokowi sekarang juga. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Barang siapa berjuang sungguh-sungguh di jalan kami, akan kami mudahkan keberhasilan jalan itu. Insya Allah kemenangan sudah dekat, bapak-bapak, ibu-ibu. Sebentar lagi Jokowi tidak berkuasa secara formal, tidak berkuasa secara informal. Sebentar lagi Jokowi ditangkap, sebentar lagi Jokowi diadili. Rakyat menang, rakyat berhasil. Sebentar lagi nasrun minallah, pertolongan dari Allah, wa fathun qarib, kemenangan sudah dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, sangat luar biasa. Kiai Haji Muhammad Rizal Fadilah SH. Saya kira untuk tanggapan pun ya orasinya agak kebingungan gitu. Sudah diambil semua oleh Pak Kiai Haji. Ya, yang menyebutkan tadi adalah dari kalangan ulama loh, Kiai Haji. Saya ngikutin saja. Baik, Ibu dan Bapak, namun demikian kita berikan kesempatan untuk yang berorasi sama seperti itu 5 menit, dan 1 menit terakhir saya akan dilirik nanti oleh Ibu Yasmin. Ya. Untuk itu saya panggilkan sebentar.
Tadi beliau minta terakhir katanya. Jadi Pak Purnomo ini terakhir aja katanya. Saya mintakan untuk ini juga ada mak-mak satu gitu ya. Nah, tapi untuk Pak harusnya ada dukungan dari Pak Abraham Samad, tapi beliau tidak bisa hadir ya. Jadi saya mintakan yang dari Surabaya ya. Mas Doni Andri Cahyono, silakan. Ini nanti kita purnawirawan akan berkeliling juga ke Surabaya. Nah, beliau silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, salam dari daerah, dari Surabaya, Jawa Timur. Kami mendengarkan gemuruh perjuangan kawan-kawan semua, Dr. Rismon, Dr. Tifa, Dr. Roy, dan saudara saya Bang Rizal Fadilah. Kawan-kawan semua, kami mengharapkan dari Surabaya ke Surabaya, kami menunggu agar seluruh provinsi dapat bergelora. Kebetulan saya adalah ketua Forum Tanah Air, ketua harian yang ada di 22 negara dan 38 kota kabupaten provinsi. Kami sangat mendukung perjuangan kebenaran ini. Sehingga para Bapak Ibu sekalian, rakyat semua tidak usah kecil hati. Kita semua bergerak atas nurani dan atas kebenaran. Kami berharap yang membuat gaduh bukan kita semua, bukan para pejuang ini, tetapi yang tidak menunjukkan ijazah aslinya. Adalah mudah dari survei-survei menunjukkan bahwa survei yang bukan abal-abal, bukan yang palsu ya. Survei menunjukkan tidak percaya semua bahwa itu adalah asli. Jadi kami berharap kegaduhan ini diselesaikan oleh pemangku kebijakan agar tidak berlarut-larut, dan secara psikologis juga sudah terlihat sebetulnya kawan-kawan ini adalah pemenangnya. Terima kasih, salam kebaikan dan kebenaran untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Doni Andri Cahyono ya, Ketua Harian FTA. Baik, berikutnya ya, seperti yang saya katakan tadi, ada giliran mak-mak juga dari Jawa Barat. Untuk itu saya panggil Ibu Nur Alam, SH, MBA, MSc. Asli, Bu Nur, asli. Asli dong. Boleh dicek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Saya sangat senang sekali ternyata pertemuan yang juga menjadi bagian daripada inisiator emak-emak ternyata dihadiri oleh hampir semua ya Pak Safril. Terima kasih banyak. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mewakili emak-emak dari Bandung khususnya Jawa Barat. Berada di sini ingin menyampaikan beberapa apa latar belakang emak-emak selama ini selalu tampil di depan. Pertama adalah kendaraan emak-emak di sini adalah sebagai implementasi dari kebebasan berpendapat pasal 28 Undang-Undang Dasar 45. Jadi emak-emak bergerak, emak-emak berbicara itu adalah konstitusional, tidak melanggar undang-undang. Yang kedua adalah mendukung gelar perkara yang harus segera dilakukan, yang telah dinyatakan berulang kali dan ditulis marak di sosial media oleh Bapak Rizal Fadilah. Beliau ini satu alumni dengan saya sebetulnya. Cuman dulu beliau tuh sangat pendiam, sekarang galak banget ya kata saya gitu. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Kemudian saya ingin juga menyatakan secara pribadi dukungan kepada Sri Kandi Wanita Indonesia Dr. Tifa Tiasuma. Mohon Dr. Tifa berdiri dan emak-emak berdiri. Ya, beliau ini salah satu emak-emak yang kalau kita cari jarang banget dicari. Ya, tapi ada beberapa juga di sini emak-emak yang sebenarnya dalam aksi itu nggak peduli, rek bareng ngabring, rek sorangan, dalam cengwe sorangan gitu ya. Jadi di sini ada emak-emak yang memang tanpa pamrih dan ikhlas selalu berada di garda depan. Terima kasih Dr. Tifa telah hadir di sini. Alhamdulillah, you are not alone.
ya, emak-emak akan selalu mendukung ibu. Ya, ibu sekarang berada dalam proses kriminalisasi juga dengan bapak-bapak yang lain, Pak Dr. Suryo, Pak Rismon, juga ada beberapa juga yang sekarang riskan ya. Sebetulnya saya sangat sering mengingatkan Pak Rizal. Tapi Pak Rizal itu kayaknya udah urat takutnya udah putus, Bu. Gitu ya. Jadi ya alhamdulillah ya. Kemudian Ibu Tifa secara pribadi, Ibu adalah satu orang wanita yang berani speak out di publik. Ya, tidak banyak ya Bu ya. Karena berbagai pertimbangan, bukan karena mama takut, tapi kita siap mendukung ibu di belakang. Ya, jadi kemudian tentang sedikit ya, mungkin mudah-mudahan cukup tentang ijazah Pak Jokowi ini yang semakin bergulir seperti bola panas di sosial media. Jadi jika ini tidak ditindaklanjuti dengan gelar perkara, itu emak-emak maupun publik tidak akan diam. Kita harus terus tetap berjuang, jangan berhenti. Ya, kita akan menang insya Allah. Kekuatan doa adalah yang terkuat. Ya, dan juga doa dari mama ya. Itu yang mungkin yang perlu kita, jangan sampai justru kita patah atau belum apa-apa udah pasrah. Ya, jadi kemudian hal lain lagi adalah tentang Bareskrim ini kok berani mengeluarkan pernyataan bahwa kasus ini diberhentikan. Apakah dia berwenang? Dia tidak berwenang. Gitu ya. Nah, kalau misalnya sekarang tetap berhenti dan kita tidak memperjuangkan bahwa gelar perkara ini harus dan segera dilakukan, kita akan terus berjuang dan jangan sampai berhenti. Ya, mudah-mudahan apa yang kita perjuangkan ini bisa menghasilkan hasil sesuai dengan apa yang kita harapkan. Saya dengar bahwa TPUA juga telah melaporkan hal ini ya Pak Rizal. Mudah-mudahan ini tetap berlanjut. Nah, ada beberapa temuan yang merupakan hasil scientific investigation, juga ada beberapa fakta yang ada di sosial media. Kenapa ini tidak dijadikan sebagai bukti oleh Bareskrim? Bareskrim yang mengatakan bahwa ijazah itu identik, kemudian di framing seolah-olah itu asli. Ya, ini kelihatan bahwa Bareskrim itu sebenarnya nggak berani gitu ya. 1 menit terakhir. Ya, oke. Kemudian temuan skripsi juga ya, itu juga sudah tadi dibahas. Ada satu yang sangat menggelitik. Saya pikir Pak Kiai Atian Ali ada di sini. Ternyata tidak ada ya. Jadi ada yang sangat kutipan dari Atian Ali yang saya sangat suka dan sangat menggelitik hati. Di zaman edan, yang waras dianggap edan dan yang edan dianggap waras. Ini kayaknya dibalik-balik gini, saya setuju banget gitu ya. Kata-kata ini yang memang keluar dari, mohon izin ya Pak Amin, saya mengutip kata-kata beliau. Akhirul kata saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan mohon kepada mama yang ada di sebelah kanan saya dan dimanapun berada, karena yang hadir di sini adalah ketua simpul-simpul mama yang punya jaringan. Mudah-mudahan kita akan terus berjuang. Sekali lagi Dokter Tifa, ya, don't stop, keep moving. Ya, we're going to support you anytime. Okay? Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nur Alam. Karena tadi disinggung berkali-kali nama dari Dr. Tifa, kan tidak keberatan kalau Ibu Dr. Tifa ini kita panggil ke depan untuk mengucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para senior, para jenderal, guru saya, senior, emak-emak luar biasa,
dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Hari ini adalah sebuah momentum yang kita ledakkan. Dan alhamdulillah saya bersama dengan semua yang hadir di sini menjadi hamba-hambanya yang terpilih untuk meledakkan momentum ini. Karena insya Allah apa yang kita semua sampaikan pada hari ini akan disiarkan di seluruh dunia, bukan hanya di seluruh Indonesia. Karena kita menggunakan media sosial, itu bahkan sampai ke 7 benua pun mendengarkan suara kita. Saya sedikit memberikan laporan bahwa saya bersama diaspora internasional di 11 negara, kami sudah membuat surat sampai ke PBB, sampai ke Amnesty International, sampai ke Komnas HAM Internasional. Jadi ini yang langkah yang kami lakukan untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini dari kehancuran yang dibuat oleh Joko Widodo dan kroni-kroninya. Baik, saya Dr. Tifa. Saya seorang ibu rumah tangga biasa. Saya seorang perempuan dengan anak-anak. Saya seorang peneliti sederhana saja yang saat ini sedang berjuang untuk menegakkan kebenaran, keaslian ijazah Joko Widodo yang sudah dipergunakannya meraih kekuasaan selama 20 tahun sejak tahun 2005 menjadi wali kota dengan ijazah yang pantas dipertanyakan, menjadi gubernur dengan ijazah yang pantas dipertanyakan, dan menjadi presiden 2 periode dengan ijazah yang pantas dipertanyakan. Saya bukanlah pejabat, saya bukan elit politik, saya bukan bagian dari kekuatan besar dengan dana besar seperti yang difitnahkan, seperti yang dituduhkan secara sewenang-wenang oleh Ali Muhtar Ngabalin. Saya hanya seorang ibu biasa seperti emak-emak yang hadir di sini. Saya perempuan. Saya hanya menggunakan kewajiban saya sebagai peneliti untuk mencintai kebenaran. Saya lahir dan dibesarkan di negeri ini, dan saya memiliki satu keyakinan, kebenaran harus ditegakkan apapun resikonya. Saya memulai kajian terhadap keaslian ijazah Joko Widodo bukan karena kebencian pribadi, bukan, melainkan karena tanggung jawab akademik saya, karena tanggung jawab moral saya sebagai warga negara. Karena sejak bertahun-tahun yang lalu saya menemukan kejanggalan-kejanggalan yang tidak bisa diabaikan. Saya hanya aktivis sosial di tengah lapangan bersama dengan masyarakat selama puluhan tahun. Lapangan penelitian saya di desa-desa, 38 provinsi, 83.000 desa-desa selama puluhan tahun saya bekerja di tengah-tengah masyarakat. Hubungan saya dengan Bandung sangat dekat, Bapak dan Ibu. Ayah saya almarhum adalah pendiri dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Bandung. Dan saya pun juga saat ini menjadi murid di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pajajaran. Sedang belajar sungguh-sungguh menjadi seorang ahli politik di program doktoral saya yang kedua, supaya mendapat ijazah asli. Sekarang pada konferensi pers Bareskrim, kita melihat bagaimana data-data yang disampaikan, dokumen-dokumen yang disampaikan secara digital oleh Bareskrim, ada justru menambah kejanggalan-kejanggalan terhadap keaslian ijazah tersebut. Kami, saya, sahabat saya Adinda Dr. Rismon Sianipar, sahabat saya Kakanda Dr. Roy Suryo, kami peneliti, mata kami sangat jeli. Justru malah kami melihat tambah lagi kejanggalan-kejanggalan yang diperlihatkan. Salah satunya yang bisa saya sampaikan, mungkin nanti Adinda Dr. Rismon bisa menambahkan, ada kartu hasil studi
yang menunjukkan dengan tangannya sendiri dia melingkari sarjana muda. Bahkan di transkrip nilai yang ditunjukkan oleh Bareskrim tertunjukkan hanya menempuh 122 SKS. Artinya tidak mungkin dia bisa mendapatkan ijazah sarjana. Jadi konferensi pers Bareskrim itu bukannya menyelesaikan keraguan, bukti yang diperlihatkan malah memperkuat kejanggalan yang kami semua temukan. Dan karena itu kami tidak akan berhenti. Kami akan terus menguak kebenaran. Ibu-ibu nggak biasa teriak-teriak, jadi butuh minum. Pura-pura teriak tapi ternyata saat ini Jokowi sudah meluncurkan serangan-serangan yang masif melalui buzzer-buzzer junior yang kami sebut Termul, Ternakan Mulyono, maupun buzzer-buzzer senior yang bahkan punya jabatan publik, anggota DPR, pejabat publik, staf sus presiden, bahkan sudah melakukan pelecehan psikologis kepada kami semua, serangan buzzer-buzzer yang tiada henti, dan pemanggilan hukum kepada kami dengan tuduhan yang berat, pasal-pasal yang berat. Kami para peneliti yang sedang melakukan pekerjaan kami dituduh dengan pasal-pasal berat, 8 tahun, 12 tahun. Ini sebetulnya adalah abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan. Hukum justru dijadikan alat untuk membungkam dan menekan para peneliti seperti kami, bukan untuk menegakkan keadilan. Aparat negara lebih cepat mengusut kami ketimbang menindaklanjuti berbagai kejanggalan-kejanggalan dokumen. Ancaman hukuman kami dengan pasal-pasal karet sungguh tidak main-main. Keluarga saya, anak-anak saya mengalami teror. Anak-anak saya yang tidak punya salah apa-apa mengalami teror. Jelas apa yang dilakukan oleh Joko Widodo ini menyalahgunakan kekuasaan de facto yang masih dia miliki. Uang-uang yang berasal dari uang-uang kita dia pakai untuk membeli hukum, untuk menghukum kami. Semangat Ibu. Sebagai seorang muslimah, saya juga berpegang teguh pada firman Allah bahwa kita bukannya sekedar bisa, tapi kita punya kewajiban untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dengan penuh keberanian. Apapun yang terjadi di depan sana, kami insya Allah akan sanggup menghadapi. Semangat saya adalah semangat Siti Masyitoh yang rela digoreng Fir'aun untuk menegakkan akidahnya. Kalau hanya sekedar penjara, saya dan teman-teman sudah survei. Saya, Bang Rismon, Bang Roy sudah survei kayak apa Salemba, kayak apa yang namanya Pondok Bambu. Jauh lebih nikmat dibandingkan dengan penggorengan wajan Siti Masyitoh. Tidak takut kami. Tidak takut kami. Mak takut? Tidak. Mak berani? Berani. Saya tidak menebar kebencian, saya tidak melakukan hasutan. Saya hanya ingin menegakkan kebenaran. Karena saya tidak mau jadi setan bisu. Diamnya orang berilmu sama dengan setan bisu. Saya tidak mau. Bagaimana pertanggungjawaban saya nanti di akhirat? Allah memberikan saya ilmu yang memenuhi otak saya, tapi saya diam. Saya lebih takut dengan hukuman Allah. Saya lebih takut dengan hukuman Allah nanti dibandingkan dengan saya diam. Bapak dan Ibu semua, jika Anda mendukung kebenaran, mari bersuara bersama.
Diamnya orang baik adalah kemenangan para setan. Saya, Dr. Tifa, seorang ibu, seorang perempuan yang tidak akan diam akan kebenaran. Mari bersama-sama menjaga integritas negeri ini demi anak-anak kita di masa depan, demi generasi kita di masa depan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran. Salam kebenaran. Merdeka. Merdeka. Takbir. Allahu Akbar. Terima kasih Dr. Tifa Auzia Tiasuma. Luar biasa. Untuk menghormati perjuangan penelitian ini, mari kita teriakan. 1. Tangkap dan adili Jokowi. Terima kasih. Ini orasi tanggapan masih ada, kita masih punya waktu setengah jam. Untuk itu saya sebelum ada satu purnawirawan yang akan memberikan dukungan tanggapan, tapi saya mintakan juga dari daerah satu, yaitu dari Tasikmalaya yang jauh, Pak Mumuh Kostaman, silakan. Waktunya memang dibatasi. Kalau tadi Bu Tifa kita biarkan untuk menyampaikan. Silakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Perkenalkan, saya dari aktivis 98 asal Tasikmalaya. Untuk itu saya menyerukan kepada semua segenap rakyat Indonesia untuk menyuarakan bahwa saat ini sudah bangsa Indonesia diinjak-injak harga diri kita. Bahkan kita ini kebenaran dibungkam. Oleh karena itu dari Tasikmalaya akan memberikan anugerah kepada 4 pahlawan, yaitu pahlawan kebenaran. Tepuk tangan. Karena memperjuangkan hal-hal yang betul-betul secara ilmiah, yang ini perlu dicontoh, diberikan motivasi kepada anak buah bangsa yang mana ini lahir dari putri bangsa Indonesia. Sekian, terima kasih. Waduh, ini sampai gagal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Merdeka. Yang dimaksud adalah 4 pahlawan itu adalah Dr. Rismon Sianipar, Dr. Roy Suryo, dan Dr. Tifa Auzia, dan juga Kiai Haji Rizal Fadilah dan kawan-kawan. Baik, untuk itu kita mintakan satu dari Purnawirawan, Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Hidayat Purnomo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Karena waktunya pendek, mohon izin para senior, teman-teman semua seperjuangan, Bapak Ibu, selamat datang di Kota Bandung, di Kota Perjuangan. Negeri ini dibentuk atau dibangun oleh para orang tua kita dengan darah-darah, bukan anugerah. Negeri ini berdiri dari kerajaan-kerajaan yang menjadi satu menjadi republik. Cara berpikir Joko Widodo mundur kembali. Kenapa demikian? Setelah duduk selaku presiden, inginkan seluruh anak cucu cicit-cicit jadi presiden. Ini satu pemikiran yang mundur. Kita bukan melarang generasi muda untuk tampil, tidak melarang, tetapi harus dengan dasar skill yang cukup. Ijazah SMA saja dipertanyakan. Ini ada Ibu Tifa yang mengikuti.
Bagaimana seorang kemungkinan lulusan SMP menjadi wakil presiden yang dipimpin seorang jenderal, saya sendiri tentara, lulus dari Magelang, tambah lagi satu tahun sekolah infanteri, baru letnan 2, masuk sekolah-sekolah terus sampai sesko TNI, sekitar 10 tahun baru bisa jadi jenderal. Ini anak baru kemarin sore memimpin kami-kami yang jenderal. Ini anak-anak kemarin sore yang memimpin para profesor. Yang bodoh siapa? Ya, yang bodoh siapa? Yang memilih. Tapi yang ada di ruangan ini pasti tidak memilih. Baik. Yang di ruangan ini panas semua. Ini tidak pakai logika cara berpikir. Saya tidak melarang anak muda untuk tampil jadi pemimpin, karena kita memang harus ada estafet kepemimpinan. Ya, tetapi harus mumpuni ininya, isinya ada. Kalau isinya tidak ada, tidak usah jadi pemimpin. Ngurus diri sendiri saja tidak bisa, cukup main game saja, selesai. Baik Bapak Ibu, tadi season pertama sudah disampaikan tentang dukungan kepada 8 tuntutan kami purnawirawan. Terima kasih banyak. Kami tidak menuntut banyak terhadap republik ini. Cukup sekian tahun kami mengabdi kepada negara dan bangsa. Cukup sekian pertempuran kami alami. Hanya untuk mempertahankan nama republik ini. Bukan kami jenderal di belakang meja, bukan. Semua daerah konflik di Indonesia, insya Allah saya pernah lakukan. Yang kedua, yayasan yang kedua adalah tentang kawan-kawan Pak Resmond, Pak Roy, Ibu Tifa, dan Pak Kiai saya itu dari Bandung, Pak Rizal Fadila, Ibu Kurnia hadir mungkin. Memang kadang-kadang negeri ini agak membingungkan. Republik ini berdiri atas dasar sistemnya trias politika. Ya, ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Yang pemilik negeri adalah rakyat. Betul? Nah, yang menjadi aneh ada pejabat. Kalau tidak cocok, tidak suka, kamu keluar dari Indonesia. Ini yang tolol siapa? Jangan dibolak-balik. Republik ini punya rakyat, bukan punya perorangan. Betul? Baik. 1 menit terakhir. Ya, 1 menit terakhir Bapak. Oke. Yang kedua, apa yang dituntut oleh Purnawirawan, apa yang dituntut oleh Pak Roy CS, itu kita hanya mencari kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Kita berikan estafet kepemimpinan kepada generasi selanjutnya yang terbaik. Jangan malu kalau republik ini berdiri ada hal-hal yang jelek. Contoh soal pemberontakan PKI, jangan dihapus. Negara ini berdiri atas Pancasila dasarnya. Sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang berlandasan kepada kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Mana itu keadilannya? Tidak ada. Mana kejujurannya? Siapa yang berhak menentukan ini ijazah jujur, benar, asli, tidak asli, dan sebagainya? Maaf, saya sedikit belajar gitu dulu. Karena tugas saya begitu, saya mengerti sedikit bahwa kepolisian mengumpulkan keterangan melalui cari informasi, penyelidikan dan penyidikan. Selanjutnya hasil itu diserahkan kepada oleh jaksa diserahkan kepada hukum. Nah, biarkanlah, kata Pak Jokowi, nanti ijazah saya akan serahkan di pengadilan. Mari kita buktikan di pengadilan. Apakah Pak Resmond, Pak Roy, Ibu Tifa dan sebagainya yang benar atau dia yang benar? Tidak usah takut. Ya, gak usah takut. Tapi ingat, yang bohong, yang melakukan korupsi itu kena pidana. Dan itu berlaku surut sampai 18 tahun. Waktu habis. Baik, terakhir Pak.
Oke, terakhir. Ya. Baik, untuk teman-teman semuanya seperjuangan, mari kita rapatkan barisan. Ya, perjuangan masih panjang, Bapak. Mari kita selamatkan negeri ini. Mari kita berikan kepada anak cucu kita yang terbaik. Indonesia sesuai apa yang ada dalam pembukaan. Ya, lagu. Oke. Maju tak gentar. Baik Bapak Ibu, para senior, mohon maaf untuk mempersamakan cara berpikir kita, bertindak kita, semangat kita yang satu. Mohon berdiri semuanya. Terima kasih Pak Brigjen TNI Purnawirawan Hidayat Purnomo. Ya, Ibu dan Bapak, saya masih punya waktu untuk sampai kepada pembacaan dukungan dari Gaum. Ya. Untuk itu saya punya waktu 3 menit, tapi 3 menit ini saya bagi ke 3 orang. 1 menit, 1 menit, 1 menit. Yang pertama itu ada dari Ketua Kapak ITB yang biasanya melakukan pengapakan. 1 menit. 1 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menang, menang, menang. Ya, 1 menit kurang. Lanjut, ada dari Ketua Front atau From? Ya, FPI, Pak Sugeng Waras, 1 menit. Mohon diam sejenak. Saya kasih 1 bocoran. Kenapa ijazah asli Jokowi tidak ditunjukkan? Ini rahasianya. Bukan itu. Dia sengaja memelihara agar situasi kasus ini terus begini. Maksudnya negara kacau, mengurangi konsentrasi Prabowo dalam menuju ke depan. Itu. Dan karena kacau, pasti investasi juga berpikir-pikir untuk bersahabat dengan kita. Dan yang paling penting, dia ingin membandingkan pemerintahan Prabowo ini jeblok. Rakyat merasakan pemerintahan dia lebih berhasil. Sehingga ke depan, paling tidak anaknya bisa jadi presiden. Ya, 1 menit ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Sugeng Waras. Lanjut, ada mak-mak yang diantaranya usianya
luar biasa, tapi masih aktif, yaitu Umi Iva. Ya, ini beliau sudah uzur tapi semangatnya luar biasa. Baru 18 tahun katanya. 1 menit Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umur saya jangan dibalik ya, umur saya baru 18. Jadi emak-emak gadis 3 periode. Jadi kenapa saya masih berani berdiri di sini? Pertama, saya ingat anak cucu saya. Tidak mau anak cucu saya ditinggali suatu negara yang tidak benar. Dan kalau ada yang ngebully saya, ngapain lu emak-emak udah mau paeh caranya masih kene cuap-cuap. Ini adalah ingin saya menggapai husnul khotimah. Di sisa usia saya, ingin saya meninggalkan suatu amal dan untuk menyelamatkan anak cucu. Jadi kalau misalnya kenapa tidak takut mati? Loh, saya mah nggak dimatiin juga mati sendiri. Coba berapa tahun lagi ya Pak Didin? Aku umur 81, suamiku sudah mendahului dan ini juga meneruskan perjuangan suami saya. Allahu Akbar, mari kita jangan takut bahwa kita menggapai husnul khotimah. Jadi kalau ada emak-emak yang ngebully atau anak muda yang ngebully, lu tahu apa? Gue dulu hidup. Jadi mari kita bersemangat. Kita katakanlah ini kita jihad ya, tapi kita jihad dengan senjata. Kita berusaha, ntar Allah yang akan menentukan. Insya Allah, mari semangat, semangat. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Umi Iva. Coba semangatnya luar biasa, apalagi anak-anak muda nanti. Ya, baik. Untuk sebelum pernyataan dibacakan, saya mintakan Pak Roy Suryo mengumumkan sesuatu yang baru untuk kita dengarkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Saya taat waktu aja, waktunya 1 menit. Insya Allah, Bapak dan Ibu, kita sama-sama mendukung apa yang disampaikan oleh para purnawirawan. Dan hari ini, 78 tahun yang lalu, itu adalah bergabungnya atau diresmikannya Tentara Rakyat Indonesia menjadi TNI. Hari ini, tepuk tangan untuk para senior kita. Jadi hari ini bersejarah. Yang kedua, hari ini juga nanti insya Allah saya bersama Dr. Tifa, kali ini gantian karena kemarin saya sama Dr. Rismon. Nanti malam kita akan buka yang namanya kemarin Bareskrim mengumumkan itu adalah identik. Jawabannya tidak identik. Clear sekali. Bahkan pembandingnya adalah orang-orang yang selama ini mendukung Jokowi. Yang namanya Fronojiwo, yang namanya almarhum Insinyur Hari Mulyono, kita bandingkan juga dengan namanya Sri Murtiningsih. Ijazahnya Jokowi tidak identik, sama temannya saja tidak identik. Nanti malam saya jelaskan detail karena waktunya pendek. Dan bagi yang kangen wayang, nanti malam saya akan pentaskan wayang di iNews ya. Jadi silahkan tonton iNews jam 7 malam dan insya Allah setelah itu kita akan bangga bersama-sama menggunakan adili. Kita jangan pernah mundur. Bang Rismon naik aja dulu. Enggak, kita biar semangat. Ya. Jadi kami berdua dan tadi Dr. Tifa tidak akan pernah mundur dan insya Allah Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala bersama kita. Terima kasih. Merdeka! Merdeka! Oh, tambahan Pak. Pesan saja kepada Pak Prabowo Subianto, jangan ragu-ragu untuk mencopot Kapolri itu.
rakyat bersamamu. Saya 2019 pendukung fanatik Pak Prabowo Subianto. 2024 tidak Pak. Karena apa? Yang di sampingnya. Dan saya diminta oleh tim di PK di sengketa Pilpres, saya menolak Pak Prabowo Subianto untuk menjadi ahli di MK karena yang di sampingnya Pak. Dan asam sulfat itu. Nah, setelah Bapak ganti Kapolri itu Listio Sigit Prabowo, gantilah dengan jenderal yang berhati Garuda, yang mengabdikan hidupnya untuk Republik ini, sehingga nanti Bapak kalau ada waktu kami dipanggil Pak Prabowo Subianto, kita tuntaskan 1 minggu saja jadi itu. Siapa si Fufu Fafa itu? 1 minggu jadi. Itu Pak. 1 cukup. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Sabri. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak, sama seperti halnya tadi, kita akan bacakan pernyataan dukungan dari Gerakan Aksi Umat Melawan Ketidakadilan Jawa Barat. Untuk itu saya panggilkan Insinyur, bukan Tito Karnavian, tapi Tito Rusbandi, Ketua Komite Peduli Indonesia. Pernyataan sikap dan dukungan Gerakan Aksi Umat Melawan Ketidakadilan, Gaung Ketidakadilan Jawa Barat. Bahwa akhir-akhir ini kami Gerakan Aksi Umat Melawan Ketidakadilan yang terdiri dari berbagai komunitas, akademisi, ormas dan para ulama, harokah, purnawirawan, pemuda dan mahasiswa, para profesional dan kelompok emak-emak di Jawa Barat sangat prihatin pada proses hukum terkait dengan dugaan ketidakaslian ijazah sarjana Joko Widodo, di mana pihak-pihak yang aktif dalam mengungkap, mengkaji dan mengkritisi isu tersebut justru menghadapi tekanan dan berpotensi dikriminalisasi. Potensi perlakuan di atas tidak sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis, yang menjunjung tinggi kebebasan berpendapat. Bahwa substansi negara hukum terletak pada jaminan kebebasan berpendapat, berekspresi, bahkan melakukan kajian ilmiah sebagai bentuk sosial kontrol terhadap kekuasaan. Persamaan warga negara di hadapan hukum, equality before the law, bebas dan dari diskriminasi, serta pelaksanaan proses penegakan hukum yang adil, transparan, due process of law, yang melindungi setiap orang adalah prinsip kehidupan berbangsa yang tidak bisa ditawar lagi. Bahwa upaya-upaya yang mengarah untuk membungkam kritik yang diduga melalui tindakan kriminalisasi merupakan kemunduran yang serius bagi tegaknya demokrasi dan mengancam keberlangsungan sosial kontrol dalam sistem pemerintahan dan demokrasi. Bahwa sehubungan yang telah kami uraikan di atas, dengan ini kami menyatakan: 1. Mendukung sepenuhnya rekan-rekan saudara Dr. Roy Suryo, Dr. Simon Sianipar, Dr. Rismon Sianipar, Dr. Tifa Uzia sebagai para pakar di bidangnya, dan saudara Rizal Fadilah, SH, Kurniat Trirahayu SH, MH, dan kawan-kawan sebagai penasehat hukum dalam upaya menemukan kebenaran yang hakiki atas dugaan palsunya ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo untuk mengungkap secara transparan dan akuntabel. Kami meyakini bahwa hak untuk mencari, memperoleh kebenaran substansional, termasuk membuka informasi yang menyangkut kepentingan publik dan terkait pejabat publik, adalah hak fundamental yang dijamin konstitusi sebagaimana diatur dalam pasal 28E Undang-Undang Dasar 45. Untuk itu, bagi rekan-rekan para pakar dan para penasehat hukum yang kami sebut di atas, dalam upaya mengungkap kebenaran tersebut tidak dapat disamakan dengan upaya tindakan kriminal. 2. Mendukung sepenuhnya rekan-rekan di atas, baik secara para pakar di bidangnya maupun sebagai penasehat hukum yang mendesak Bareskrim Sekyu Kapolri untuk melakukan gelar perkara khusus atau gelar perkara lanjutan mengingat hasil lab krim
hanyalah salah satu barang bukti sehingga tidak bisa menjadi penentu, bahkan dianggap cukup dibacakan oleh Dirtipidum. Ijazah Jokowi seolah-olah asli, identik untuk terpenuhinya rasa keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan objektivitas hasil labkrim tersebut. Ijazah yang dimiliki Joko Widodo dan ijazah-ijazah pembandingnya serta bukti-bukti awal pendukung lainnya yang ada di tangan Universitas Gadjah Mada harus diklarifikasi. Tim hukum maupun para saksi ahli seperti Dr. Rismon Sianipar, Dr. Roy Suryo, dan Dr. Tifa Nuzia, dan atau para saksi-saksi ahli lainnya berikut barang bukti awal yang dimiliki tim penasihat hukum maupun para saksi-saksi ahli Dr. Rismon Sianipar dan Dr. Tifa Nuzia serta para ahli lainnya yang berkompeten untuk itu. Dengan surat dukungan ini pula kami menghimbau para akademisi, para ulama, pemuka agama, para profesional, para purnawirawan, para pemuda mahasiswa, masyarakat di seluruh tanah air pada umumnya untuk turut mendukung perjuangan menegakkan kebenaran, kejujuran, dan keadilan yang sedang dilakukan Dr. Rismon, Dr. Surya, dan kawan-kawan, serta para penasihat hukum Rizal Fadilah dan para aktivis lainnya. Demikian pernyataan sikap dan dukungan ini kami buat sebagai tanggung jawab moral kami untuk menegakkan hukum dan demokrasi di negara yang kita cintai ini. Dan kami yakin apabila pernyataan sikap dan dukungan ini bisa diterima oleh Barreskrim Sekyu Kapolri, institusi kepolisian yang akan terlepas dari tudingan-tudingan sebagai pelindung oligarki kekuasaan seperti banyak dipergunjingkan masyarakat dalam media sosial. Bandung, 3 Juni 2025, Gerakan Aksi Umat Melawan Ketidakadilan Jawa Barat. Terima kasih. Terima kasih. Pak Tito, tolong diserahkan secara resmi kepada Dr. Rismon dan didampingi juga oleh Dr. Tifa dan Dr. Roy mapnya, dan tolong dibukakan nanti pernyataannya yang sudah ditandatangani. Ya, asli. Dan saya mengucapkan selamat datang kepada Kiai Haji Atian Ali Asli ya Pak Tito, asli ya ijazah ini ya. Tokoh ulama Jawa Barat. Bersama ini saya serahkan pernyataan Gerakan Aksi Umat Melawan Ketidakadilan Gaum Ketidakadilan Jawa Barat. Tolong diperlihatkan Bu Tifa, nanti ininya ada tanda asli itu asli. Ada tanda tangan di belakangnya. Mewakili Dr. Tifa, mewakili Dr. Rismon, dan saya sendiri Roy Suryo. Terima kasih yang sebesar atas dukungan, dan insya Allah teman-teman seluruh sivitas akademika juga akan mendukung ini. Terima kasih. Terima kasih Dr. Roy, Dr. Rismon, Dr. Tifa, dan dan Pak Tito. Dan mohon kembali lagi.